Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana membuat CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, karena sebelumnya kita sudah menampilkan data di template data dari database pada template yang kita buat. Nah, jadi jangan lupa buka sumnya, kemudian start sum Apache dengan MySQL. Pastikan tidak ada teks yang berwarna merah di sini ya, artinya semua berjalan dengan baik. Apache dan MySQL berjalan dengan baik. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya mereview dulu bahwa kita sudah memiliki database ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membuat database yang berisi, kalau tidak salah, 5 tabel ya. Satu tabel untuk menampung header yang ini dan footernya nanti. Satu tabel untuk menampung carousel, yang ini carousel. Kemudian satu tabel untuk menampung jasa, ini jasa, ini judul jasa, kemudian ini teks yang ada di dalam jasa atau penjelasannya jasa. Kemudian satu tabel untuk menampung gambar-gambar ini, kalau tidak salah kemarin tabel tabel pegawai atau tabel employee atau tabel karyawan. Kemudian satu tabel untuk menampung contact us. Nah, sekarang kita akan membuat halaman admin yang bisa mengelola website ini. Nah, jadi nantinya ini misalkan ini teks-teks yang ada di sini, itu kita bisa dikelola oleh admin. Nah, bukan pengunjung yang mengelola, tetapi admin yang bisa mengelola, hanya admin yang bisa mengelola. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan ini, pastikan kalian sudah berada di folder yang project kalian. Nah, di sini saya menggunakan pertemuan 3 kemarin. Nah, foldernya saya belum ganti. Kalau tidak salah, kalian semua sudah menggunakan nama folder project. Nah, silakan buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini yang saya blok ini adalah menampilkan judul dari database, judul dari website dari database. Nah, jadi teks yang ini, yang ship production dari database itu bukan diketik manual tapi ada dalam database. Nah, kita lihat database-nya. Kita lihat database-nya dulu. Dikoneksi menggunakan database ini. Database S ini. Nah, di sini saya baru memiliki satu tabel, tapi kalian sudah memiliki 5 tabel ya. Kalian hanya melanjutkannya nanti. Nah, di sini ada sebuah tabel profil. Nah, ini teks. Jadi seandainya saya mengganti di sini, saya ganti di sini menjadi ship production 2023. Saya kirim. Maka di sini pasti berubah kalau di refresh. Nah, ship production 2023. Nah, oke. Saya harap semua adik-adik sudah sampai di sini. Nah, oh ya, sebelum kita masuk lagi, ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Ini template kita yang kita sudah buat dulu bersama-sama. Saya ada memberikan tugas untuk membuat semua ini ditampilkan dari database sama dengan gambar ini. Sama dengan ini, semuanya ditampilkan dalam database. Nah, jadi
Nah, jadi saya berharap yang ini carousel ke bawah ini script untuk mana itu script untuk carousel. Nah, ini yang ini script untuk carousel ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 kalian sudah tampilkan dari database. Nah, oke, saya pikir ini mudah. Nah, kemudian jasa juga, ini jasa mobile developer, web developer, dan desktop web. Aduh. Sorry. Nah, ini saya harap kalian sudah tampilkan semua dari database ya. Jika ada kesulitan silakan bertanya lewat grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Nah, jadi saya anggap semua sudah menampilkan ini dari database. Jadi bukan teks manual lagi ya. Bukan teks manual lagi tapi keluar dari database. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman admin untuk mengelola database. Nah, jadi pengunjung tidak bisa mengganti ini. Pengunjung tidak bisa mengganti gambar. Pengunjung hanya bisa melihat jasa yang ditampilkan dan memberikan mengontak kita di sini. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Yang bisa merubah semua ini hanya admin. Nah, oke. Kita langsung masuk saja di Visual Studio Code. Sekarang kalian buat dulu folder di sini, namanya folder admin. Nah, supaya codingan kita rapi, buat dulu folder namanya admin. Kemudian dalam admin ini kita buat lagi sebuah folder namanya CRUD profile. Nah, di dalam CRUD profile ini kita buat 4 file. Yang pertama create.php. Kemudian kita buat lagi masih di dalam CRUD profile read.php. Oke, kemudian buat lagi file edit.php. Kemudian update.php. Terakhir delete.php. Nah, jadi di sini di dalam folder CRUD profile kita ada 1, 2, 3, 4 ada 5 file. Jadi kita ada 5 file ya di dalam CRUD profile. Nah, untuk adik-adik setelah kalian belajar dari sini, kalian nanti akan membuat 5 folder di dalam folder admin, karena ini folder yang di dalam admin disesuaikan dengan jumlah tabel yang kita miliki. Nah, jadi kita akan membuat CRUD untuk 5 tabel yang kita miliki. Nah, penamaannya tabelnya itu berbeda-beda ya, karena setiap kelas yang saya ajar biasanya berubah-berubah ya, jadi tidak masalah kalau ada nama tabel yang berubah. Yang kalian harus kerjakan adalah membuat folder sesuai dengan CRUD tabel yang dimiliki. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengisi create, delete, edit, read, dan update. Nah, kita mengisi script mulai dari create. Kita langsung saja membuat HTML dulu. Tipe HTML. Kemudian kita buat HTML length.
Oke, kita buat titelnya. Masukkan data profil. Kemudian kita isi di body. Nah, di body ini kita membuat sebuah form untuk menginput data-data yang ada pada database kita ini, yaitu data judul, footer, dan tahun. Kita buat dulu form. Actionnya tetap di sini ya. Actionnya kita kembalikan ke sini. Create.php. Nanti actionnya kita buat di bawah setelah form. Kemudian metodenya post. Nah, di dalam form kita buat ini formnya sederhana ya. Jadi kalian nanti bisa memanggil bootstrap nanti. Di sini saya belum memanggil bootstrap. Nah, kemarin kita sudah panggil bootstrap pada saat pembuatan template ya. Nah, sekarang kita buat judul, kemudian input text, input tipe teks, kita kasih nama judul. Nah, ini nanti akan menjadi parameter untuk memanggil di database. Value-nya kita kosongkan saja. Oke. Nah, supaya cepat saya copy saja ini untuk footer dan tahun. Ini footer, ini tahun. Ganti juga di sini parameternya nanti tahun. Di sini footer. Oke, setelah selesai form, tapi ini masih dalam body, maka kita buat script PHP. Nah, script PHP ini untuk mengecek apakah ini masih kurang tombol simpan. Kita buat lagi satu tombol di sini. Kita kasih spasi. Buat lagi tombol di sini untuk mengklik simpan nanti. Input tipe button. Nah, submit. Kasih juga parameternya simpan. Kita kasih value ini supaya ditampilkan di teksnya nanti. Simpan. Oke, nah di dalam masih dalam body kita buat script PHP untuk memproses ke dalam database. Caranya kita pasang if iset dulu. If iset post simpan,
simpan. Nah, artinya jika simpan ini di setting atau di posting tombol simpan ini, maka kita panggil database-nya include. Karena database-nya di luar dari folder, maka kita harus keluarkan dulu dari folder. Caranya seperti ini, include ini masuk di keluar dari root profile, kemudian satu kali lagi, nah keluar dari admin, baru kita panggil file koneksi .php. Nah, kalian menyesuaikan ya dengan folder di mana letak koneksi PHP yang kita buat sebelumnya. Nah, kalau sudah itu kita akan membuat variabel untuk menampung inputan dari form yang kita buat sebelumnya. Nah, caranya seperti ini. Kita buat variabel lagi di sini, variabel judul sama dengan untuk menampung post judul. Nah, nama di sini judul ini diambil dari sini ya. Jadi jangan berbeda ya. Kalau beda sesuaikan di bawah. Oke, biar cepat saya copy ini. Di sini footer, di sini tahun. Sampai sini. Di sini tahun. Oke. Nah, setelah selesai, kita buat penampungan. Kita buat lagi satu variabel, yaitu variabel SQL untuk mengeksekusi variabel masuk ke dalam database. Nah, caranya seperti ini. SQL sama dengan MySQL query, kemudian kita panggil koneksi, variabel koneksi ini terdapat di koneksi di sini. Nah, ini yang kita panggil. Nah, kalau kalian tidak mau memanggil ini, berarti kalian harus menulis lengkap semua ke sana. Ini juga ke atas. Kalau kalian tidak ingin memakai variabel koneksi ini. Nah, jadi di sini kita pakai variabel koneksi, kemudian lanjut dengan insert untuk nama tabel profil, saya kasih titik dua ini. Tabel profil dalam kurung masukkan filenya itu dilihat dari sini, chapter structure, judul, footer, tahun. Kita masukkan sini judul, footer, tahun, values kurung variabel judul, variabel footer, dan variabel tahun. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah selesai sampai di sini, ingat di bawah kita harus kasih
tutup kurung, kemudian tutup PHP, kemudian kita simpan, save. Oke, tidak usah terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang seperti ini ya, warna biru ini pengaruh dari install plugin kemarin. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka di browser. Jadi dia ada di pertemuan 3, admin, root profile, kemudian create. Localhost pertemuan 3, admin, root profile, kemudian create .php. Enter. Nah, muncul seperti ini. Nanti kalian bisa merapikan formnya ini dengan melibatkan Bootstrap di dalam form di sini ya, di create di sini. Nah, kalian masukkan Bootstrap. Bagaimana cara masukkan Bootstrap? Lihat di template yang kita buat sebelumnya. Ini caranya memasukkan Bootstrap ini. Nah, kita buat, kalian masukkan, tambahkan ini 1, 2 baris keempat sampai ke 7. Nah, oke, untuk sekarang kita langsung saja mengeksekusi dulu. Apakah ini berhasil? Misalkan judul 2, kemudian Super 2 tahun 2023, simpan. Oke, kita cek di database, tabel profil. Ya, berhasil ya, masuk di sini. Nah, ini akan secara otomatis, ID-nya akan secara otomatis muncul. Nah, bagaimana untuk menampilkan ini, merubah ini di tampilan website kita? Kita cek dulu website kita, localhost pertemuan 3 template. Nah, ini ya. Dua-duanya muncul. Mulai dari si production 2023 dan judul 2. Dua-duanya muncul karena kita panggil. Dua-duanya kita panggil. Nah, bagaimana caranya supaya satu saja yang muncul? Kita kasih fungsi where. Nah, misalkan kita ingin menampilkan yang baru ini, yang ID-nya 3, maka kita kasih where. Kita kasih di sini, di template di sini, ini kita modifikasi ini. Select bintang from table profile where, kita kasih di sini where ID sama dengan 3. Oke, simpan, Ctrl S. Kemudian kita coba run kembali di sini. Nah, yang ada sisa judul 2. Oke. Kalau kita ingin kembalikan ke yang tadi, ID 1, maka kita set di sini ID-nya menjadi 1. Kemudian simpan. Sini ya. Refresh di sini. Nah, kembali lagi menjadi si production 2023. Nah, jadi cukup satu dari profil yang kita tampilkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke menu-menu lainnya. Yang ini ke bawah, kita akan lanjut ke sini.